Penghujung tahun lalu, ketegangan antara Cina dan Jepang meningkat setelah insiden di perairan sekitar pulau-pulau yang menjadi sengketa di Laut Cina Timur. Penjaga pantai kedua ini saling menuduh melakukan serangan, memperumit situasi yang sudah tegang di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Jepang juga sempat bersitegang dengan Rusia terkait perselisihan pulau. Makanya, mereka mulai meningkatkan persenjataan dan kekuatan angkatan lautnya. Ketegangan di kawasan ini memaksa Jepang untuk memperkuat kemampuan militernya, terutama di sektor maritim, demi menjaga kedaulatan wilayah dan menghadapi potensi ancaman dari negara-negara tetangganya. Dalam konteks inilah, Angkatan Laut Bela Diri Jepang memainkan peran penting. Angkatan Laut Bela Diri Jepang atau Pasukan Bela Diri Maritim Jepang disingkat dengan JMSDF, merupakan bagian dari Pasukan Bela Diri atau Self-Defense Force yang disingkat SDF, yang terdiri dari 3 cabang. 2 lainnya adalah Pasukan Bela Diri Darat Jepang dan Pasukan Bela Diri Udara Jepang. Pasukan ini dibentuk setelah Amerika Serikat mewajibkan Jepang untuk mengadopsi Pasal 9 dalam konstitusinya, yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer dan berperang dalam konflik internasional, sehingga pembentukan militer tradisional di Jepang dilarang. Namun sebelum itu, militer Jepang mencatat kejayaan yang mengagumkan di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang. Mereka bahkan pernah berupaya untuk membangun superioritas angkatan laut dan udara di Pasifik Barat. Soalnya, sejarah Angkatan Laut Jepang memang melalui perjalanan panjang, bahkan dari masa pramodern hingga menjadi kekuatan maritim yang dihormati di abad modern. Mulai dari interaksi awal dengan negara-negara di Asia pada zaman Yayoi, melalui periode perdagangan aktif dan pertukaran budaya pada abad ke-16, hingga pengalaman isolasi selama lebih dari 2 abad di bawah Keshogunan Tokugawa. Meskipun demikian, intervensi Amerika dengan ekspedisi Perry pada tahun 1854 memaksa Jepang untuk membuka diri kembali ke dunia luar setelah pengasingan yang panjang. Ini memicu periode restorasi Meiji yang membawa modernisasi dan industrialisasi ke Jepang, yang pada akhirnya melahirkan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sebagai salah satu kekuatan laut terbesar di dunia pada awal abad ke-20. Selama sejarahnya, Angkatan Laut Jepang telah mengalami berbagai keberhasilan, bahkan melawan musuh yang jauh lebih kuat seperti dalam Perang Tiongkok-Jepang 1894 sampai 1895. Lalu Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Dan pertempuran awal Perang Dunia Kedua. Namun, kekuatan Angkatan Laut Jepang hampir lenyap pada akhir perang karena kekalahan yang mematikan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Bayangin aja, pada bulan Desember 1941, mereka udah punya armada kapal induk terbesar kedua di dunia, yang tentu sangat membanggakan. Salah satunya adalah Hoso, yang dibangun pada 1919. Armada ini menjadi lawan yang tangguh dengan sejumlah kapal induk yang memadai. Bahkan, bisa diadu dengan kekuatan kapal induk Inggris dan Amerika Serikat pada saat itu. Hari ini, Angkatan Laut Bela Diri Jepang tetap mewariskan warisan Angkatan Laut Jepang, meskipun dianggap sebagai salah satu angkatan laut terkuat di dunia. Mereka masih beroperasi di bawah kendali konstitusi pasca perang yang melarang peran ofensif. Namun sejarah mencatat, keterlibatan mereka dalam berbagai operasi-operasi yang beragam yang menandai peran yang penting dalam menjaga keamanan Laut Jepang dan kontribusinya terhadap stabilitas regional. Salah satu operasi terkenal mereka adalah Operasi Tomodachi pada tahun 2011. Operasi ini diluncurkan sebagai respon terhadap gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada bulan Maret tahun tersebut. Kapal-kapal perang dan pesawat mereka dikirim untuk memberikan bantuan evakuasi, bantuan medis dan logistik bagi wilayah yang terdampak, menunjukkan komitmen mereka terhadap membantu sesama dalam masa krisis. Sebelumnya, mereka juga terlibat dalam misi anti pembajakan pada 2009. Pada operasi ini, kapal perusak JMSDF Kirisame berhasil menyelamatkan kapal pesiar Prancis yang disandra oleh perompak Somalia di lepas pantai Somalia.
Tindakan cepat dan efektif dari Kirisame membantu mengakhiri masa sandra tersebut tanpa mengorbankan nyawa. Memperkuat reputasi JMSDF sebagai kekuatan maritim yang tangguh dan handal. Selain itu, JMSDF juga kerap melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut dari negara-negara sekutu, seperti Amerika Serikat dan Australia. Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Laut, tetapi juga untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan kemampuan bersama dalam merespon berbagai tantangan keamanan maritim yang kompleks. Nah, tahun ini Jepang menempati peringkat 7 dari 145 negara sebagai negara dengan militer terkuat. Tahun ini, anggaran pertahanan Jepang bahkan mencapai sebesar 53 miliar US dollar atau 742 triliun rupiah. Dari jumlah populasi sebanyak 123.719.238 orang dan melatih setidaknya 247.150 personil militer aktif setiap tahun. Pasukan bela diri maritim Jepang terdiri dari 50.800 personil dengan total armada mencapai 155 unit. Mereka memiliki 23 unit kapal selam. Salah satu yang terbaru adalah Taigei Class, sebuah kelas kapal selam diesel listrik sebagai pengembangan dari kelas Soryu. Taigei Class dengan nomor menara 513 ini menampilkan kecanggihan teknologi baterai lithium-ion yang sama. Dari segi desain dan rancangan, Taigei Class juga menunjukkan kemiripan dengan kelas Soryu. Namun perbedaan utamanya adalah beratnya yang 100 ton lebih besar dari kelas Soryu. Dari spesifikasi, Taigei Class memiliki panjang 84 meter, lebar 9,1 meter, dan draft 10,4 meter, dengan bobot kapal selam di bawah permukaan mencapai 3.000 ton. Dalam hal persenjataan, Taigei Class dilengkapi dengan 6 tabung torpedo HU-606 berdiameter 533 mm yang mampu meluncurkan torpedo tipe 89 dan rudal anti kapal Harpoon. Torpedo tipe 89 diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industries, merupakan torpedo berpemandu kawat yang memiliki mode homing aktif dan pasif, dilengkapi dengan hulu ledak berat 295 kg. Sementara itu, rudal anti kapal RGM-84 Harpoon adalah sistem rudal segala cuaca yang mampu menyerang target di luar jangkauan pandang dengan jangkauan maksimum mencapai 124 km. Mereka juga memiliki 2 kapal perang khusus raksasa yang dikenal dengan Izumo Class yang juga disebut kapal induk dan Hyuga Class. Sebagai negara kepulauan, mereka ini emang membutuhkan kapal super gede seperti ini sih. Kedua kapal yang juga disebut sebagai kapal perusak helikopter ini secara teknis diklasifikasikan sebagai kapal serbu amfibi atau LHD alias Landing Helicopter Docks karena memiliki dek datar luas yang dapat digunakan sebagai pangkalan operasi helikopter, serta mampu membawa dan mendistribusikan hingga 500-1.000 tentara, tank, dan kendaraan lainnya dengan cepat. Kelas Izumo merupakan kapal perang terbesar di Angkatan Laut Jepang. Memiliki panjang mencapai 248 meter dan bobot menggusur sekitar 27.000 ton. Sementara itu, kelas Hyuga meskipun sedikit lebih kecil dengan panjang 197 meter dan bobot 19.000 ton, tetap memiliki peran yang sama pentingnya seperti kelas Izumo. Izumo dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan canggih, termasuk radar AESA, Phalanx, dan siram CIWS, serta sonar busur dan sistem anti-torpedo. Keduanya dilengkapi dengan sayap penerbangan yang besar, dapat menampung berbagai jenis helikopter, baik untuk transportasi maupun operasi serangan. Meskipun angka resmi menyatakan bahwa kapasitas maksimumnya adalah 14 helikopter, namun kapasitas sebenarnya dapat mencapai sekitar 30 helikopter. Kelas Hyuga dengan 16 sel Mk-41 VLS dapat membawa 16 SAM dan 12 rudal anti kapal selam ASROC, serta dilengkapi dengan 2 sistem torpedo dengan 3 tabung torpedo 324 mm masing-masing, memberikan kemampuan anti kapal selam yang lebih kuat. Selain itu, mereka memiliki fregat 4 unit, korvet 6 unit,
kapal patroli 6 unit, dan kapal penyapu ranjau laut ada 22 unit. Mereka juga dilengkapi dengan beberapa jenis kapal terbang. Di antaranya adalah P3 Orion yang berasal dari Amerika Serikat, yang digunakan untuk anti kapal selam dan patroli maritim, dengan varian utamanya P3C yang saat ini berjumlah 70 unit. Selain itu, terdapat juga Kawasaki P1 dari Jepang yang digunakan untuk ASW dan patroli maritim, dengan 33 unit yang beroperasi dan 27 unit lainnya masih dalam pesanan untuk digunakan di masa depan. Pesawat jet latih Learjet 35 juga digunakan untuk pengawasan. Untuk keperluan pengangkutan udara, mereka memiliki pesawat seperti Super King Air yang berasal dari Amerika Serikat, serta C-130 Hercules. Lalu ada helikopter Sikorsky UH-60, lagi-lagi dari Amerika Serikat, yang digunakan untuk ASW dan operasi pencarian dan penyelamatan. Selanjutnya ada Augusta Westland AW101, buatan kolaborasi antara Italia dan Inggris yang digunakan untuk transportasi serta operasi kapal penyapu ranjau. Untuk keperluan pelatihan, ada pesawat seperti Fuji T3 buatan dalam negeri. Dan terakhir, ada Airbus H135 dari Prancis yang digunakan sebagai pelatih helikopter.